untuk mendapatkan izin sebagai produsen benih. Oke, berarti prosesnya secara benih, ini kan kita mau bicara produksi benih, agar benih itu bisa dijual, itu bukan, berarti harus ada tadi surat kelayakan produksi benih tersebut dari BPSB. Produsen, sebagai produsen benih. Yep. Ya. Nah, saat ini bagaimana kondisi yang seperti itu, Bu? Yang maksudnya yang sudah dikeluarkan oleh BPSB terhadap hal tersebut, gitu, Bu? Yang yang izin benihnya bagaimana? Sudah beredar seberapa banyak itu, Bu, yang sudah disertifikasi? Kalau untuk produsen benihnya banyak banget, Pak. Kalau untuk penangkaran misalnya di wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur itu ribuan gitu ya, untuk penangkar benih yang kecil atau perorangan itu banyak sekali yang sudah terdaftar, dan database-nya ada di masing-masing provinsi yang kemudian dilaporkan kepada kami. Jadi kami juga punya database-nya, tetapi secara rinci dan lebih detail itu ada di teman-teman provinsi, dan itu sudah berjalan sih, Pak ya. Jadi sampai sekarang yang namanya produksi benih bersertifikat selalu melalui alur yang sama. Ya, artinya mereka mendapatkan dulu keterangan kelayakan untuk sebagai produsen benih, kemudian memproduksi benih melalui tahapan sertifikasi, dan mereka boleh mengedarkannya juga. Kemudian nanti jadi sebagai pengedar juga ada surat keterangan kelayakan juga sebagai pengedar benih yang sama dikeluarkan oleh teman-teman BPSB juga. Jadi karena benih ini merupakan suatu sistem, jadi dia ada keterkaitannya mulai dari produksi, sertifikasi, kemudian peredarannya itu berada di dalam satu sistem, yaitu sistem perbenihan yang mengalir dari hulu sampai hilir, begitu. Ya. Nah, jadi kalau tadi BPSB ini ada di setiap provinsi, Bu, di Indonesia? Iya. Ada di setiap provinsi? Ada. Jadi berarti pengurusan untuk proses produksi benih gitu kan, itu tinggal langsung ke BPSB saja gitu, Bu, untuk mengurus surat kelayakan tadi. Iya. Selain surat kelayakan, maka teman-teman BPSB nanti yang akan melakukan pengawalan terhadap proses produksi melalui sertifikasi benih tersebut. Begitu. Di masing-masing pelaku usaha. Iya. Mereka kan mengajukan permohonan, kemudian nanti akan dilakukan tahap-tahapan, ada pemeriksaan lapangan pertama, pemeriksaan kedua, pemeriksaan menjelang panen, pemeriksaan pengolahan, kemudian pemasangan label, dan seterusnya gitu, Pak. Jadi mereka tidak terlepas dari teman-teman BPSB, mulai dari mengajukan rekomendasi sampai mereka nanti mengedarkan, gitu. Jadi kesimpulan akhirnya untuk agar bisa menjadi produsen atau produksi benih, itu sesuai aturan tadi yang Ibu sampaikan, itu memulainya dengan kerjasama atau kelayakan dari BPSB ya, Bu ya, di masing-masing provinsi yang sudah ada di Indonesia. Iya, betul. Dan setelah dikeluarkan surat rekomendasi, surat keterangan kelayakan tersebut, mereka mengurus izin, kemudian izinnya keluar, maka surat keterangan kelayakan itu akan dievaluasi atau dilakukan penilaian ulang setiap tahun setiap tahun oleh BPSB tersebut. Tetapi tidak ada penggantian, tetapi masa berlakunya adalah berlaku sepanjang produsen tersebut masih operasional, artinya mereka masih bekerja atau mereka masih berusaha di bidang perbenihan, maka keterangan tersebut atau izin tersebut tetap berlaku, hanya akan dilakukan penilaian ulang setiap tahun. Setiap tahun dievaluasi lah, Bu ya. Jadi betul. Sejauh mana benih yang dihasilkan di lahan tersebut, gitu kan, memenuhi persyaratan masih memenuhi persyaratan atau tidak, betul. Gitu. Demikian untuk sesi pertama kaitan tema kita, yaitu bagaimana regulasi perbenihan tanaman pangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Happy Suryati. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Nanti sesi 2, Bu. Ya, oke.